Halo, halo, teman-teman. Selamat datang kembali di acara kesayangan kita, di podcast Dokter Cinta. Gimana kabar kalian semua? Semoga hati kalian lagi damai, pikiran kalian lagi jernih, dan yang lagi berjuang mencari cinta sejati, semoga diberikan petunjuk. Kali ini, aku mau ngajak kalian semua, terutama para wanita hebat di luar sana, untuk ngobrolin satu topik yang mungkin paling sering bikin kita galau, bikin kita bertanya-tanya, apakah dia ini jodohku? Judulnya, Tanda Pria Itu Jodohmu. Dengerin baik-baik ya. Aku tahu, banyak dari kita yang terjebak dalam hubungan yang gak pasti. Kita terus-terusan bertanya, dia ini serius atau cuma main-main, ya? Kita berharap setiap malam, semoga dia ini yang terakhir. Tapi, ada kalanya, hati kita tahu. Ada kalanya, semesta memberi sinyal-sinyal kecil yang menunjukkan, dia ini memang untukmu. Dan kali ini, aku akan kasih tahu kalian, tanda-tanda itu. Ini bukan tentang ramalan, teman-teman. Ini tentang feeling yang tulus, tentang kesesuaian jiwa, dan tentang komitmen yang nyata. Tanda yang pertama, dia membuatmu merasa utuh, bukan setengah. Ini adalah poin pertama, dan ini yang paling bikin hati aku terharu. Pria yang jodohmu, dia akan membuatmu merasa utuh, bukan setengah. Seringkali, kita berpikir, aku butuh dia untuk melengkapi kekuranganku. Padahal, jodoh sejati itu bukan untuk melengkapi, tapi untuk menemani. Dia nggak akan membuatmu merasa kurang. Dia akan membuatmu merasa, aku sudah utuh, tapi dengan dia, aku jadi lebih baik. Pernah nggak sih kalian ngerasain, saat ada di dekat seseorang, kamu jadi merasa jadi diri sendiri, tanpa topeng? Kamu nggak perlu pura-pura, nggak perlu jadi orang lain. Dia menerima semua sisi baik dan sisi burukmu. Dia memeluk semua keanehan yang kamu miliki. Dia nggak mencoba mengubahmu. Dia justru jatuh cinta pada siapa dirimu yang sebenarnya. Itulah tanda paling jelas. Jodoh itu bukan orang yang membuatmu harus berubah, tapi orang yang membuatmu ingin menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, tanpa paksaan. Dia menjadi rumah untuk hatimu, tempat kamu bisa pulang, tempat kamu bisa menjadi dirimu seutuhnya. Tanda yang kedua, dia menghormatimu dan batasanmu. Ini adalah poin yang seringkali terlewatkan. Kita sering menganggap, kalau dia cemburu, itu artinya dia sayang. Padahal, teman-teman, cemburu yang berlebihan itu adalah tanda ketidakamanan. Pria yang jodohmu, dia akan menghormatimu dan batasanmu. Dia nggak akan memaksamu melakukan hal yang tidak nyaman bagimu. Dia akan menghargai keputusanmu, bahkan kalau dia nggak setuju, dia tahu, kamu adalah individu, bukan miliknya. Dia percaya padamu. Dia nggak perlu tahu password media sosialmu. Dia nggak perlu stalking kamu. Dia akan bangga saat kamu bisa bilang, tidak. Karena dia tahu, batasan itu bukan untuk membatasi dia, tapi untuk melindungi dirimu. Dan pria yang baik, dia akan selalu ingin melihatmu aman dan bahagia. Menghormati itu adalah bentuk cinta yang paling tulus, yang paling berkelas. Itu menunjukkan, dia tidak hanya mencintaimu, tapi juga menghargai dirimu. Tanda yang ketiga, kalian berkomunikasi dengan lancar, bahkan saat konflik. Ini poin yang seringkali bikin kita sedih, bahkan nangis. Kita berpikir, kalau kita sayang, kita nggak akan bertengkar. Padahal, setiap hubungan itu pasti ada konfliknya. Yang membedakan adalah, bagaimana kita menghadapinya. Dengan jodohmu, kalian akan berkomunikasi dengan lancar, bahkan saat konflik. Kalian gak akan lari dari masalah.
Kalian gak akan diam-diaman berhari-hari, dia akan berani bicara dari hati ke hati, meskipun itu sulit. Dia akan bilang, aku merasa sedih saat kamu begini, atau aku merasa kecewa saat kamu begitu. Dia akan menggunakan kalimat, aku, daripada kalimat, kamu, yang menyalahkan. Dia akan memilih untuk bicara, daripada memendam. Dia tahu, konflik itu adalah kesempatan untuk bertumbuh. Dia tahu, menyelesaikan konflik itu butuh dua orang yang dewasa. Dia tidak akan mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi bersama. Jodoh itu adalah partner hidup, bukan lawan dalam perdebatan. Tanda yang keempat, kalian punya visi yang sama untuk masa depan. Ini adalah poin yang paling praktis. Cinta itu butuh landasan, butuh tujuan. Dengan jodohmu, kalian akan punya visi yang sama untuk masa depan. Ini bukan berarti kalian harus punya pekerjaan yang sama, atau harus punya hobi yang sama. Tapi, kalian punya nilai-nilai yang sama. Kalian tahu, kemana arah hubungan ini akan dibawa. Kalian akan membicarakan masa depan, bukan hanya sekadar mimpi. Kalian akan membicarakan hal-hal yang konkret, seperti, kita mau tinggal di mana, atau, kita mau punya anak berapa. Kalian akan membicarakan ini dengan antusias, bukan dengan terpaksa. Ini adalah tanda kalian serius. Kalian tidak hanya jatuh cinta pada satu sama lain, tapi juga jatuh cinta pada masa depan yang bisa kalian bangun bersama. Aku mau kasih ilustrasi sederhana. Ada sepasang suami istri yang sudah 30 tahun menikah. Awalnya, orang-orang bilang mereka nggak cocok. Wajahnya beda banget, sifatnya juga kontras. Si istri cerewet, si suami pendiam. Si istri suka ketawa lepas, si suami lebih kalem. Tapi seiring waktu, semua orang di sekitarnya mulai bilang, kok mereka sekarang mirip ya? Bahkan cara senyumnya sama. Padahal, mereka nggak pernah operasi plastik, nggak pernah niat dibuat-buat. Itu karena 30 tahun kebersamaan telah membentuk wajah, sikap, dan bahkan aura yang sama. Mereka nggak hanya mirip wajah, tapi juga mirip hati. Dan itu indah banget, sahabatku. Kalau ditanya, apakah semua jodoh harus mirip? Jawabannya tentu enggak. Banyak juga pasangan yang wajahnya sangat berbeda, tapi tetap harmonis dan awet sampai tua. Jadi, jangan patah hati kalau wajah kamu dan pasanganmu nggak mirip sama sekali. Ingat, yang paling penting bukan wajahnya mirip atau enggak, tapi hati, visi hidup, dan cinta kalian yang sejalan. Bayangin deh, kamu punya pasangan yang wajahnya mirip banget, tapi tiap hari isinya berantem. Apa enak? Tentu enggak. Sebaliknya, kamu punya pasangan yang wajahnya jauh berbeda, tapi saling memahami, saling support, dan saling membahagiakan. Itulah esensi dari jodoh sejati. Jadi, jangan terjebak sama mitos semata. Kesimpulannya, kalau ada orang bilang, kalian mirip banget, kayak jodoh, anggap aja itu doa yang baik. Karena artinya, kebersamaan kalian sudah mulai kelihatan di wajah masing-masing. Tapi ingat juga, jodoh sejati itu bukan cuma soal wajah yang mirip, melainkan hati yang mampu berjalan beriringan dalam suka dan duka. Dan terakhir, sobat cinta, kalau suatu saat kamu menemukan seseorang yang mungkin gak mirip sama sekali denganmu, tapi dia bisa bikin kamu merasa rumah, bikin kamu tenang, dan bikin kamu yakin ingin terus jalan bareng sampai tua. Percayalah, mungkin dialah jodohmu yang sebenarnya. Karena wajah bisa berubah, tapi hati yang tulus akan tetap sama selamanya. Jadi, benarkah kalau jodoh itu mirip? Jawabannya, bisa iya, bisa juga tidak. Tapi yang jelas, cinta sejati itu bukan soal fisik semata. Cinta adalah tentang bagaimana kalian saling menemukan diri sendiri dalam diri pasangan. Itulah yang membuat hubungan jadi kuat, dan akhirnya wajahmu pun bisa perlahan terlihat mirip dengannya. Indah, kan? Sobat cinta, jangan lupa entah mirip atau tidak, yang penting kamu bisa mencintai dan dicintai dengan tulus. Karena pada akhirnya, bukan wajahmu yang akan dikenang, tapi hatimu. Dan itulah yang akan membuat cinta abadi. Terima kasih sudah nemenin aku di episode podcast Dokter Cinta kali ini. Semoga obrolan ini bisa bikin kamu lebih tenang, lebih yakin, dan lebih siap menyambut jodohmu dengan hati yang lapang.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap percaya, dan ingat cinta yang sejati itu selalu tumbuh, entah kamu mirip atau tidak.